Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Super Bu. Alhamdulillah, super sekali. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya semuanya. Apalagi kondisi saat ini anak-anak, kondisi pandemi yang mengharuskan kita harus selalu bersabar dan selalu menjaga kesehatan kita. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai materi layanan ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan berdoa dahulu ya, supaya kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Mungkin Eko bisa memimpin doa ya hari ini ya. Iya Bu, Ayo Eko. teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Eko sudah memimpin doa. Sebelum memulai layanan hari ini, Bu Anggita absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Hari ini yang tidak masuk ada mungkin di kelas ini? Panji Bu. Oh, kenapa Panji? Panji ke Surabaya Bu, izin sakit. Oh begitu ya. Semoga nanti Panji segera diberikan kesehatan ya anak-anak. Kita doakan sama-sama supaya Panji segera diberikan Amin. kesehatan. Amin. Oke. Amin. Wulan nomor 1 Wulan ada? Ada. Yeni, Ada Bu. Dina, Panji, Yusron, Ada Surabaya. Oh iya, Panji tadi izin ya sakit. Oke. Iya. Anak-anak, sepertinya hari ini kalian Ibu rasa kok semangat sekali ya. Jadi Ibu di sini senang sekali sudah masuk di kelas ini, kelas 10 listrik 1, anak-anak penuh dengan semangat sekali di kelas ini. Sebelum kita membahas materi yang sebenarnya materi yang kita bahas ini setiap hari kita lakukan seperti sekarang ini. Mungkin ada yang tahu? Bingung ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi. Setiap hari anak-anak melaksanakan komunikasi tidak? Pasti ya? Iya Bu. Pasti. Omong-omongan ya Bu. Iya betul, setiap hari pasti kita ngobrol, ngomong, dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Nah, sebelum Ibu memulai layanan ini, jadi kita nanti akan mempelajari tentang tips dalam komunikasi yang mempunyai tujuan. Nanti kalian dapat mengemukakan pengertian komunikasi. Kemudian setelah itu kalian juga bisa menyimpulkan proses terjadinya komunikasi dan dapat merangkum macam-macam perilaku berbicara. Nah ternyata perilaku berbicara itu ada macam-macamnya juga ya. Lalu dapat menampilkan bagaimana sih komunikasi itu bisa terjadi secara efektif. Kemudian yang terakhir menerapkan tips komunikasi yang efektif. Kalau kita membahas komunikasi itu sepertinya hal sepele ya anak-anak ya. Hanya sebatas ngobrol, ngomong, iya enggak? Menurut kalian hal sepele enggak? Nah, ya biasa Bu. Biasa ya Sepele Bu. kegiatan kita yang sehari-hari ya. Oke, nah Iya ternyata Bu, kegiatan sehari-hari. Oke, makasih Dodi sama Yusro tadi ya. Oke, memang kegiatan sehari-hari yang kita anggap sepele, tetapi di dalam komunikasi itu ternyata ada hal penting yang harus tahu tata cara dan apa yang harus tahu ya dan apa yang harus kita lakukan. Sebelum memasuki layanan, di sini Ibu akan memberikan simulasi anak-anak. Nah, nanti kita di sini nanti akan melaksanakan pesan berantai ya, jadi anak-anak nanti berbaris sesuai dengan kelompok, jadi nanti berbaris 5-5 ke belakang ya. Kemudian nanti Bu Anggita akan memberikan sebuah kalimat yang ada di kertas untuk siswa yang paling depan. Nah, nanti akan membisikkan ke siswa berikutnya itu secara berantai. Kemudian siswa terakhir nanti menyebutkan kalimat apa yang dibisikkan. Nah, di situ sudah paham? Mungkin ada yang menanyakan. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak sudah paham. Oke, sekarang kita lakukan ya. Sudah berbaris semuanya ya di sini ya. Sekarang kita
Laksanakan Sudah. dulu. Oke, silakan. Bisa dilanjutkan anak-anak? Oke, Bisa. silakan Ya dimulai. Bu, bisa. Silakan dimulai. Oke, sudah. Yang terakhir bisa menyebutkan kalimat apa tadi? Oke, ya bagus. Ternyata ada yang lengkap, ada yang tidak. Coba yang siswa paling depan tadi, benar nggak? Yang diutarakan dari temannya paling belakang. Ada yang Salah, bilang, Bu. oh ada yang Tidak salah, lengkap. ada yang tidak lengkap, ada yang salah. Mungkin yang lainnya ada yang lengkap? Tidak ya? Oke. Nggak ada, Bu. Nah, ternyata komunikasi itu ada miss-nya juga ya. Ada yang namanya miskomunikasi sehingga tidak lengkap. Oke, anak-anak, dari simulasi yang kita berikan tadi, kira-kira apa sih makna dari simulasi tadi menurut kalian? Menyampaikan informasi, Bu. Menyampaikan informasi, betul, terima kasih dari betul sekali. Kemudian ada lagi selain menyampaikan informasi. Oke, jadi kesimpulannya yaitu menyampaikan informasi, betul. Terus kemudian lainnya mungkin semuanya yang kalian simpulkan tadi tidak ada yang salah, betul semuanya. Nah, jadi begini anak-anak, kalau kita membahas komunikasi, memang komunikasi ini kan pesan ya, informasi atau pesan yang digunakan lebih dari 2 orang. Kalau yang namanya komunikasi kan pasti tidak 1 orang, pastinya 2 arah, 2 orang. Nah, berikutnya Ibu akan memutarkan sebuah video. Memang ditanyakan tentang di sini, tentang di dalam video ini. Berarti komunikasi itu penting ya, Bu ya? Iya, penting sekali, betul. Yang namanya komunikasi itu penting sekali. Dan apa namanya? Di dalam komunikasi itu ada proses yaitu proses bagaimana komunikasi itu bisa berlangsung. Seperti menyampaikan pesan. Kemudian komunikan yaitu pihak audien atau pihak yang menerima pesan. Kemudian ada pesannya yaitu informasi yang disampaikan bisa berupa ide atau gagasan. Nah, terus kemudian dari kesimpulan yang Bu Anggita sampaikan tadi, kira-kira mungkin ada hal lain yang kalian tidak memahami atau ada hal lain yang kalian tidak sependapat dengan materi yang Ibu sampaikan. Gini Bu, Ya, cara saya untuk biar komunikasinya efektif bagaimana Bu? nah, Soalnya saya ini orangnya yang ceplos-ceplos ya. betul. Nah, tadi Ya Bu, saya juga sama seperti Yusron. Oke, tadi sama ya seperti Yusron ya. Oke, jadi nah sebenarnya ini Bu Anggita ada tampilan video. Ini sudah tampil ya yang ini ya. Belum. Nama gue Putra. Gue di sini mau ngasih tips yang baik dan benar untuk berkomunikasi. Nah, ini ada tips komunikasi yang baik dan benar. Yang pertama, dengarkan baik-baik lawan bicara. Ya, Jadi, lo pikirin dulu nih, apa yang mau lo ucapin ke lawan bicara lo. Oke, kemudian, nah Bang kita akan menjelaskan ini pertanyaan dari Yusron dulu ya, saya jawab dulu ya. Kemudian Bu, cara saya biar komunikasi saya itu efektif, apalagi saya orangnya gampang ceplos-ceplos kan begitu ya. Oke, kita lihat dulu. Ya. Ya, Kita lihat dulu lawan bicara kita bagaimana. Kebanyakan kita itu yang bicara ceplos-ceplos itu sebenarnya tidak sabaran ya. Kita tuh pengennya selalu didengar oleh orang lain, iya apa enggak? Supaya apa yang iya. pasti banyak sekali. Saya nggak sabaran, jadinya kalau kita ngobrol kebanyakan ini langsung masuk duluan. Jadi tidak mendengarkan dulu lawan bicara kita sampai tuntas saat dia lagi mengungkapkan pendapatnya. Nah, itu yang harus kalian ubah di dalam situ. Mulai sekarang, jika ada kalian lagi ngobrol dengan teman, dengarkan terlebih dahulu.
Setelah selesai baru kalian bisa melanjutkan atau memberikan pendapat kalian. Nah, begitu ya. Kemudian, nah, pengertian komunikasi. Proses pengiriman atau penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Nah, di sini jadi pengiriman atau penerimaan informasi ini bisa dipahami jika kita saling berkomunikasi, itu orang yang berkomunikasi dengan kita itu bisa memahami apa yang kita bicarakan. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, yang kita sebutkan tadi, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan yang dan informasi yang disampaikan, kemudian ada media dan sarana. Nah, anak-anak, media dan sarana komunikasi kita saat ini tuh kan tidak hanya ngobrol saja ya, betul nggak? Komunikasi kita saat ini bisa menggunakan media. Mungkin media yang kalian gunakan saat ini apa? Bisa menggunakan WA, betul apa enggak? Bisa Ya Bu, betul. Iya Bu, bisa pakai menggunakan WA. WA, bisa menggunakan yang tercanggih lagi video call jika kita berada di luar tempat yang jauh, kita kangen dengan seseorang, kita tidak harus bertemu langsung, tapi kita bisa menggunakan video call. Sekarang banyak sekali macam-macam komunikasi. Kalau dulu, zaman dulu mungkin ya komunikasi itu hanya menggunakan surat menyurat ataupun bertemu langsung. Tapi kalau sekarang kita dipermudah sekali mengenai komunikasi. Walaupun tidak bertatap muka, kita bisa bertemu langsung. Seperti yang kita laksanakan hari ini ya, kita bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, kemudian macam-macam perilaku berbicara. Bicara perilaku agresif seperti apa? Nah, ciri-cirinya terlalu banyak, membuat permintaan kepada orang lain. Jadi yang dimaksudkan seperti Yusron tadi terlalu ceplas-ceplos. Kemudian kalau ngomong terlalu bersemangat, ya sehingga seperti orang melot atau seperti orang bertengkar. Contohnya begitu. Perilaku pasif. Ciri-cirinya membuat permintaan dalam bicara atau cenderung menyimpan keinginan. Jadi dia itu tipikal orang yang enggan untuk atau sungkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian perilaku bicara asertif. Nah, di sini mampu membuat permintaan pada orang lain dengan cara menunjukkan sikap. Jadi tidak hanya komunikasi saja yang dia, dari sikapnya, dari body language-nya itu bisa terbaca di dalam perilaku berbicara asertif. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Oh, Bu. belum ada. Oke, Saya, Bu. Ya, silakan. Saya itu kan orangnya pendiam, Bu. Oke, pendiam. Kemudian Pasif. mudah untuk dibully sama teman-teman saya, sering dibully, Bu. Tidak percaya. Saya harus komunikasi bagaimana ya, Bu, biar Oke. menyesuaikan diri. Berarti Dodi ini tipikal perilaku pasif ya Dodi ya, yang Mbak Anggita sebutkan tadi dari ketiga tipe perilaku. Nah, karena saya termasuk pendiam Bu, kemudian saya suka dibully. Nah, di sini Dodi harus menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya begini, belajar dalam mengungkapkan pendapat, tidak usah takut. Iya, Di Bu. sini harus belajar untuk lebih aktif lagi dalam komunikasi. Itu ya, berikan LKPD. LKPD itu apa sih Bu? LKPD itu lembar kerja siswa ya, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian di sini mengisi LKPD-nya, kemudian kalian nanti isi sesuai dengan pendapat masing-masing. Tidak usah takut salah. Ya, di dalam mengisi LKPD tidak usah takut salah. Silakan isi sesuai dengan apa yang kalian pahami. Apa sih yang dinamakan tentang komunikasi? Nah, terus kemudian paham ya menurut kalian? Tadi kan kalian sudah ditanyakan anak-anak terkait ini masalah tugas,
Sudah ya, paham ya anak-anak ya? Tips komunikasi efektif. Pilihan kata yang diucapkan atau kosakata yang orang lain mudah untuk dipahami. Contohnya begini, setiap daerah tuh mempunyai bahasa gaul. Bisa dibilang bahasa gaul ya. Kalau di Jakarta lo gue gitu ya. Kalau kalian pakai di sini itu kan anak-anak tidak familiar. Orang-orang kan tidak familiar. Nah, contohnya semacam itu. Kemudian hari ini kira-kira apa nak yang bisa kalian simpulkan hari ini dalam materi layanan ini? Komunikasi Saya, itu Ibu. sangat Iya, penting, Bu. Dan komunikasi. kita harus kita juga harus memperhatikan kontak mata dan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain. Betul, terima kasih Eko atas pendapatnya. Saya mau Iya, menambahi, Wulan. Bu. Iya, Kalau komunikasi itu kita nggak boleh memotong pembicaraan lawan bicara kita. Jadi kita harus mendengarkan sampai tuntas apa yang mau disampaikan, baru kita menanggapi. Itu Bu ya. iya, ya, semuanya betul. Kesimpulannya, jadi kalau Bu Anggita bisa menyimpulkan dari Eko dan Wulan, kalau komunikasi itu harus melihat kontak mata. Materi layanan hari ini saya rasa sudah cukup ya, karena kita sudah 2 jam ke depan. Jadi Bu Anggita harapkan untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan, kita akan membahas LKPD yang kalian kerjakan di rumah tadi ya anak ya. Sudah ya, Sudah, sudah Bu. lengkap ya. Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri. Sebelumnya tadi kan kita sudah berdoa. Alangkah baiknya jika kita tutup dengan doa juga. Mungkin Dina bisa memimpin untuk doa ya untuk kali ini. Teman-teman, semoga hari ini yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima Bu, Yusron enggak doa, Bu. Yusron, Bu. Oke, ayo Yusron. Enggak doa. Yusron doa dulu ayo. Untuk Yusron doa dulu. Oh iya Bu. Iya Bu, maaf Bu. Oke, anak-anak, sebenarnya tujuan kita berdoa kali ini yaitu biar apa, ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, bermanfaat untuk kita semua. Begitu ya. Tetap selalu Amin. Ya, amin. tetap selalu jaga kondisi kesehatan, kemudian tetap produktif, kemudian selalu kreatif dan tetap semangat. Itu yang Bang kita sampaikan. Terima kasih anak-anak atas pertemuan layanan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.